Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai naskah yang isinya tentang cerita Nabi Yusuf. Nah, ini naskahnya ya Sobat Klasik. Bisa Sobat Klasik lihat ukuran naskahnya. Kalau Sobat Klasik lihat berbeda dengan video-video saya di sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini ukurannya, bentuk cara menulisnya itu memanjang ya Sobat Klasik, memanjang ke samping, bukan ke bawah seperti buku-buku pada umumnya. Nah, nanti saya akan ulas mengenai isinya, tapi sebelum ke isi saya akan mengulas mengenai tadi ukuran naskahnya. Nah, naskah ini sampulnya itu memakai sampul dari kulit binatang ya. Ini bisa Sobat Klasik lihat secara dekat, bisa Sobat Klasik lihat. Ini sampulnya sebagaimana sampul pada naskah-naskah kuno pada umumnya, seperti itu. Nah, kertasnya biasanya itu kan menggunakan kertas beluang ya. Nah, ini itu bukan kertas beluang ya Sobat Klasik. Ini itu kertas Eropa, tapi tidak bergaris seperti itu. Nah, bisa Sobat Klasik lihat, ini bukan beluang, bukan dari bahan beluang, tapi dari kertas Eropa yang tidak bergaris seperti itu, dan tidak ada watermarknya. Tidak ada, ketika saya terawang tidak ada watermarknya sama sekali di semua lembar dari kertas ini seperti itu. Nah, kemudian aksara yang digunakan itu meskipun ini tentang cerita Nabi Yusuf yang itu terangkum dalam Al-Quran, ada ya satu surat yang itu tentang cerita Nabi Yusuf, yaitu di surat Yusuf. Nah, namun di naskah ini itu menjelaskan dengan bahasa lokal, yaitu dengan bahasa Jawa seperti itu. Nah, naskah ini menjelaskan cerita Nabi Yusuf dengan menggunakan bahasa Jawa dan tidak berdasarkan atau tidak ada tulisan yang itu mengarah ke surat Yusuf seperti itu. Namun secara alur ceritanya sama dengan cerita yang ada di surat Yusuf di dalam Al-Quran seperti itu ya Sobat Klasik. Nah, ini bentuk naskahnya. Nah, masuk ke isinya. Isi dari naskah ini tadi saya sudah bilang tentang cerita Nabi Yusuf yang itu ditulis oleh tokoh masyarakat lokal ya di Nusantara atau di Indonesia itu sendiri dengan menggunakan bahasanya bahasa Jawa. Nah, ada uniknya sebagaimana di video saya sebelumnya yang tentang akulturasi budaya dan Islam, bahwa di naskah ini juga disampaikan atau bukan disampaikan ya, atau juga menggunakan akulturasi itu, bahwa penyebutan Allah, penyebutan Tuhan itu tidak menggunakan Allah atau Tuhan ya, kalau karena ini memakai bahasa Jawa atau yang bertuliskan pegon, tapi menggunakan istilah Sang Hyang Widi seperti itu. Nah, sama di video akulturasi budaya itu juga menggunakan istilah Sang Hyang Widi dalam penyebutan Allah seperti itu. Nah, isinya yaitu cerita Nabi Yusuf dari awal hingga akhir, dari ketika Nabi Yusuf dilahirkan, lalu saudaranya siapa saja, dan Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya. Nah, itu diceritakan detail satu persatu, dan bedanya yang saya akan menjelaskan bedanya yang ada dalam surat Yusuf dalam Al-Quran ya. Kalau di surat Yusuf dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan mengenai waktu-waktunya. Nah, di naskah ini itu dijelaskan mengenai waktu-waktu kapan Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya, itu waktunya kapan, lalu ditemukan oleh seseorang di dalam sumur atau telaga itu kapan, itu ada waktu-waktunya dan dituliskan di sini. Contohnya yaitu ketika dibuang di telaga, bahasanya di sini telaga. Kalau di Quran biasanya di terjemahan itu pakai bahasa sumur, tapi di naskah ini pakai istilah telaga. Nah, itu dibuangnya itu pada waktu sore, dan saudara-saudaranya itu pulang untuk melapor ke Nabi Yakub karena orang tuanya mereka adalah Nabi Yakub itu pada waktu Isya. Nah, itu dijelaskan. Nah, tapi kalau Sobat Klasik baca di ayat-ayat Quran di surat Yusuf kan tidak dijelaskan waktu-waktunya itu. Namun saya itu unik, dalam naskah ini ada persamaan, alur ceritanya sama persis, tidak ada satupun yang berbeda, tapi ada penambahan mengenai waktu-waktu peristiwa-peristiwa tertentu itu yang terjadi oleh Nabi Yusuf itu sendiri seperti itu. Nah,
dan juga ada selipan cerita selain Nabi Yusuf, ada selipan cerita tentang Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus, lalu juga Nabi Musa, lalu Ashabul Kahfi itu ada, tapi hanya selipan-selipan untuk mengambil ibroh-ibrohnya atau hikmah-hikmahnya dari cerita-cerita nabi-nabi itu. Tapi kebanyakan cerita ini alurnya yang sama atau alurnya itu runtut dari awal hingga akhir, itu cerita Nabi Yusuf seperti itu. Nah, kemudian selain dari cerita Nabi Yusuf yang saya tidak perlu menjelaskan ya, cerita Nabi Yusuf dari awal hingga akhir, dari awal dia dibuang, lalu ditemukan oleh seseorang, lalu dipenjara, lalu dipenjara ketemu teman bermimpi dan menafsirkan mimpinya, lalu kemudian dikeluarkan oleh raja dan diangkat menjadi seorang diberi suatu jabatan. Nah, itu saya tidak akan detail satu persatu, hanya menjelaskan sisi-sisi detail yang itu tidak tercover secara tekstual dalam ayat Quran. Nah, contohnya tadi waktu pelaksanaan pembuangan atau dan juga yang tidak tercover itu adalah jabatan apa yang diperoleh Nabi Yusuf ketika setelah menafsirkan mimpi dari sang raja. Nah, di naskah ini disebutkan bahwa Nabi Yusuf diberikan jabatan yaitu sebagai bupati. Bahasanya bupati di sini ya, sobat klasik. Bahasa yang digunakan oleh penulis itu menggunakan bahasa bupati seperti itu. Nah, kemudian ada yang unik lagi, yaitu tentang ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi. Saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama yaitu Nabi Ibrahim itu diberikan ilmu yang disebut dengan ilmu batin. Lalu kemudian Nabi Musa disebut dengan ilmu munajat. Nabi Khidir disebut dengan ilmu laduni. Lalu kemudian Nabi Sulaiman disebut dengan ilmu mantek, dan juga Nabi Yakub Yusuf itu disebut diberikan anugerah oleh Allah, yaitu berupa ilmu tentang tafsir mimpi seperti itu. Nah, itu sobat klasik mengenai cerita-cerita Nabi Yusuf dan juga tambahan mengenai ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi. Nah, kemudian di akhir naskah di akhir naskah itu ada tambahan tentang doa surat Yusuf. Meskipun tidak dicantumkan suratnya, ayat-ayatnya, tapi dicantumkan doa-doanya. Doa surat Yusuf itu ada, itu tertuang dalam bagian terakhir dari naskah ini, tertuang doa surat Yusuf itu apa. Nah, itu ada sobat klasik bagian terakhir ya, bagian terakhir di sini. Nah, ini doanya ini campuran, doanya itu ada bahasa Arabnya, ada bahasa Jawanya seperti itu, tapi isinya sama-sama lantunan atau pujian kepada Rasulullah Nabi Muhammad, lalu tentang ketauhidan atau keesaan Allah seperti itu. Isinya sama, isinya tidak terlepas dari hal-hal itu seperti itu. Nah, dan terakhir sebelum ditutup itu ada sedikit sholawat agak panjang, satu halaman itu penuh dengan sholawat kepada Nabi seperti itu. Nah, ini wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, dan seterusnya sampai, dan terakhir ditutup dengan siapa penulis dari naskah ini. Nah, ini disebutkan penulisnya itu Pak Temu. Nah, ditulis di sini bahwa penulis dari naskah dari surat Yusuf, cerita surat Yusuf ini yang diceritakan dalam bahasa lokal itu Pak Temu seperti itu. Mengenai tahun ditulisnya, ini ditulis pada tahun 1816 seperti itu. Itu ya sobat klasik, ini mengenai cerita tentang Nabi Yusuf dan cerita nabi-nabi, karena di dalamnya ada sedikit cerita nabi-nabi yang lain yang masuk, meskipun alurnya lebih banyak cerita Nabi Yusuf. Semoga memberikan manfaat bagi sobat klasik yang menonton video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.